Loh, sekarang banyak burung seriti. Tanda-tanda tak lazim itu baru terasa maknanya kemudian. Loh, kok telepon saya diambil? Saya difitnah ya? Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Diki Mulia Pratama, dan kali ini saya akan membahas tentang kronologi penjemputan Jenderal S. Parman pada tragedi G30 SPKI, namun dari sudut pandang keluarga, yaitu istri dari Pak Jenderal S. Parman. Sekitar setengah tahun sebelum 30 September 1965, Pak S. Parman pernah berjalan-jalan bersama istrinya ke Taman Makam Pahlawan Kalibata. Setelah dekat dengan Taman Makam Pahlawan Kalibata, tiba-tiba dia menghentikan mobil dan berkata, "Wah, ini Taman Makam Pahlawan. Tempat bahagia bagi Kujang. Kalau aku gugur, aku ingin dimakamkan di sini. Dan jangan lupa di batu nisanku tulis, pejuang sejati." Ucapan itu kemudian dianggap isyarat dari firasat kematiannya. 2 minggu sebelum tragedi, Pak Parman akan mendampingi Jenderal Ahmad Yani ke Nusa Tenggara. Ia berpesan kepada istrinya, "Jeng, hati-hati di rumah ya. Saya akan pergi ke perbatasan. Mungkin di sana nanti saya akan ditembak musuh." Ucapan itu membuat Bu Parman cemas. Namun beliau tetap tenang. Beberapa hari kemudian, S. Parman kembali ke rumah dengan selamat. Jenderal S. Parman dikenal gemar bermain miniatur kereta api dan sering menghabiskan waktu malam dengan hobinya itu. Biasanya ia tidur sebelum pukul 24 setiap Jumat. Namun pada 30 September 1965 malam, ia belum tidur sampai tengah malam, terus memandangi mainan kereta api, suatu kebiasaan yang tak pernah dilakukan sebelumnya. Menjelang malam tragis, Bu Parman mendengar banyak burung gereja dan burung seriti yang berkeliaran di sekitar rumahnya. "Loh, banyak sekali burung gereja itu di kamar tamu," ujar Pak Parman. "Ah, sudah, tidur saja," jawab istrinya. Beberapa saat kemudian, Pak Parman berkata lagi, "Loh, sekarang banyak burung seriti." Tanda-tanda tak lazim itu baru terasa maknanya kemudian. Sekitar pukul 3 pagi, Bu Parman terbangun. Suasananya sunyi. Pak Parman kemudian juga bangun, hendak menghirup udara segar di halaman. Sekitar pukul 4, terdengar suara kendaraan dan langkah kaki mendekat. Pasukan berseragam Cakra Birawa datang. Kemudian pimpinannya memperkenalkan diri. "Iya Pak, saya diperintahkan Panglima tertinggi untuk mengambil Bapak." Pak Parman sempat bertanya, "Keadaan genting sekali." "Iya Pak, genting sekali," jawab mereka. Bu Parman bertanya, apakah ada surat perintah resmi? Tapi tidak diperlihatkan. Ada sekitar 20 orang bersenjata lengkap di halaman rumah. Setelah berganti pakaian dan bersiap, Pak Parman melihat telepon rumah diambil oleh salah satu anggota pasukan. "Loh, kok telepon saya diambil? Saya difitnah ya?" "Oh, tidak Pak," jawab salah satu dari mereka. Pak Parman tetap tenang, berpakaian rapi, lalu dibawa keluar rumah. Ia masih sempat berkata kepada istrinya, "Jeng, saya dipanggil presiden untuk urusan penting." Setelah kepergian Pak Parman dan Cakra Birawa, suasana rumah sunyi dan senyap. Beberapa jam kemudian, Ibu M.T. Haryono, istri Jenderal Haryono, datang menanyakan kabar Jenderal Parman. Ia menceritakan bahwa Pak M.T. Haryono juga dibawa oleh Cakra Birawa dan sebelumnya ditembak di rumahnya. Seketika itu, Ibu Parman juga merasakan gelisah dan sedih, bertanya-tanya apa yang akan terjadi pada suaminya. Beberapa hari kemudian, semua pertanyaan itu terjawab. Jenazah 7 pahlawan revolusi ditemukan di lubang buaya. Pak S. Parman bersama 6 pahlawan revolusi lainnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta pada tanggal 5 Oktober 1965 yang bertepatan dengan Hari ABRI. Dan itulah kisah kronologi penculikan Jenderal S. Parman. Cerita ini dikutip dari buku dengan judul Kunang-Kunang Kebenaran di Langit Malam. Dan apabila kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share, biar aku makin semangat bikin kontennya. Sampai ketemu lagi dan sehat terus buat kalian semua.